Bismillah. 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 Dulu tuh waktu pertama kali datang ke sini itu langsung mikir, ini cobaan saya di sini apa ya? Ujian saya di sini apa ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Rutinitas pagi Mbak Bu Besti. Ya Allah, kerjaan saya pagi itu banyak sekali gitu. Jadi bangun tidur itu saya langsung gantiin popok Mak D karena ya semalaman gitu. Terus kemudian setelah itu saya membereskan cuci darah. Jadi cuci darahnya itu mulainya malam Mbak Bu Besti sampai pagi sekitar 10 jam. 10 angka Mandarin tuh bentuknya kayak plus gitu. Jadi saya itu udah terbiasa kalau bilang 10 itu pasti tangannya kayak gini. Terus kemudian setelah selesai cuci darah itu saya bantuin beliau gosok gigi, cuci muka. Setelah itu nyiapin susu, nyiapin obat. Setelah semuanya sudah diminum, saya masak sedikit sayur dan motong satu mangkok buah-buahan, kasihkan ke beliau. Saat beliau madang itu saya beres-beres kamar. Jadi kamarnya saya beresin, saya sedot itu debu-debunya yang nemplok di atas spray Mbak Bu Besti. Karena kalau kita tidur itu kan kadang-kadang ada kulit mati yang rontok kayak gitu ya Mbak Bu Besti, mengelupas kayak gitu. Jadi itu saya sedot pakai penyedot debu. Terus kemudian saya barusan buang kantong cuci darah. Jadi cuci darahnya itu beliau pakai 7500 cc. Mbuh hopo itu apa. Jadi kalau pagi itu dibuang kayak gitu. Yang dari perut keluar itu yang ditimbo tadi saya angkat. Terus kemudian cairan barunya ya kantongnya saya buang itu tadi. Saya buang di belakang gitu. Nanti kalau sampahnya itu udah penuh yang buang Mas Bos ya Mbak Bu Besti. Jadi saya di sini tuh tidak pernah buang sampah sama sekali. Wes pokoknya jangan kalau seumpamanya tidak ada urusan yang urgent gitu, tidak pernah keluar. Kalian tahu ini tidak mengeluh ya. Jadi ini saya mau cerita saja, sharing saja, ambil baiknya, buang buruknya. Jadi waktu saya pertama kali datang ke sini, itu tuh saya merasakan kalau majikan saya itu terlalu perfect.
kan kalau kita bekerja dimanapun berada itu tuh nggak ada semuanya yang sempurna, bahkan diri kita sendiri pun tidak sempurna. Kita kan tahu kalau diri kita sendiri itu pasti punya kekurangan yang kadang-kadang kita juga sebel sama diri kita sendiri ya kan. Pun orang lain juga seperti itu. Jadi waktu pertama kali saya masuk ke sini itu tuh kan seperti yang sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya, itu gaji saya jika dibandingkan dengan UMR itu jauh lebih tinggi. Terus kemudian potongan-potongan semua yang bayar majikan ya kan. Terus kemudian pasiennya itu ya punya penyakit kronis kayak gitu, tapi pekerjaan saya lumayan ya, dibilang mudah ya nggak mudah, dibilang sulit juga nggak sulit ya, pokoknya ngono kayak Mbak Bu Besti, cuman butuh ketelitian. Pekerjaannya itu ringan tapi nggak ada habisnya kayak gitu loh. Terus kemudian semua kebutuhan saya itu kan dibelikan majikan, saya boleh ambil apapun yang saya mau kayak gitu kan. Saya tuh dulu tuh waktu pertama kali datang ke sini itu langsung mikir, ini cobaan saya di sini apa ya, ujian saya di sini apa ya. Saya boleh sholat, boleh puasa, boleh sembarang dengah, kebutuhan dicukupi, gaji tinggi, kemudian segala potongan dibayar majikan, boleh libur 24 jam kayak gitu. Saya tuh berpikir, ujian saya di sini apa ya? Karena kalau di manapun kita berada itu nggak ada yang sempurna seperti yang saya bilang tadi. Pasti ada satu hal, dua hal, atau beberapa hal yang menguji kita, menguji kesabaran kita, menguji iman kita, menguji sembarang dengahnya gitu. Terus kemudian saya, ini akan terlihat setelah beberapa lama saya tinggal di sini. Ternyata tenan. Jadi saya mengetahui apa yang menguji kesabaran dan segala macam dengahnya. Tapi saya tidak bisa bercerita di sini ya Mbak Bu Besti. Jadi untuk Mbak Besti yang mau kerja di luar negeri, dimanapun berada, nggak cuma di Taiwan ya, ataupun mau merantau keluar kota, keluar pulau di Indonesia sekalipun. Jadi kita itu kalau bekerja itu nggak ada yang sesuai dengan keinginan kita 100%, itu nggak ada. Yang enak 100% itu nggak ada. Pasti ada cobaannya, entah dari teman kerja, entah dari majikan, bos, atau lingkungan kerja, atau pekerjaan kita, atau apapun itu pasti ada. Jadi kita tidak mungkin punya pekerjaan yang enak, gaji tinggi, dekat rumah, kumpul keluarga, lingkungan kerja yang sehat, bos yang baik, itu nggak akan pernah ada. Jadi saya itu waktu masuk ke sini itu saya sudah langsung mikir apa ya ujian saya, dan ternyata sekarang saya mengetahuinya. Yowes ngono ki lah Mbak Bu Besti. Oke, sekarang saya mau membantu Mak D untuk fujian apa jenenge, terapi Mbak Bu Besti. Jadi di terapi biar beliau itu bisa normal lagi kayak dulu. Sekarang beliau itu sudah bisa jalan sekarang, walaupun jalannya itu pelan-pelan gitu. Dan hari ini itu terapi, enggak hari ini deng, minggu ini terapinya itu saya membantu beliau untuk dari duduk di lantai kemudian untuk berdiri gitu loh. Dan itu tuh sulit sekali untuk orang yang sekitar 3 bulanan lebih berbaring di ranjang. Kalau bagi kita kan gampang ya, tinggal duduk ngadeg nyat gitu kan sudah. Tapi untuk orang yang sakit tidak segampang itu. Jadi harus diterapi dan setiap hari gitu Mbak Bu Besti, harus rutin. Mau masak daging sapi Mbak Bu Besti, hampir saja saya bilang daging babi. Maaf ya, soalnya kebiasaan. Bismillah. Oh, ya katut iwaknya. Katut sauwil ini Mbak Besti. Yo, ngeman-eman sekali, tapi ya wes benilah. Ini harus dicuci ya, biar tidak diambusi coro. Soalnya mambu daging. Saya bumbunya pakai ini ya Mbak Bu Besti, bawang baik, bawang jahat, cabai, sama kemirinya 3. Cabenya tadi sekitar 41, bawang baik sama bawang jahatnya ya dikira-kira saja lah. Terus ini cabai hijau, ini buat ceplusan nanti ya. Jadi ini diutuhkan, makanya tak sisihkan di sini. Wah, sudah umum. Bismillah. Hihi, mencret. Bismillah. Weh, kok tidak mau malik? Weh, piye toh? Ini cuma tak alupi doang ya Mbak Bu Besti, bukan tak rebus. Kok tidak mau malik? Ini tuh buat
mengetokkan kotoran-kotorannya itu loh. Tapi kok tidak mau malik blas. Wes tak matikan, ini tak entas. Bismillah. Ini tidak mau mentas, jan. Wah, ngelundung. Bismillah. Kok kotot? Wah, ulet Mbak Besti. Ini lama masak iki kok. Gak apa-apa lah. Tak iris tipis-tipis saja bentang mateng. Yes, terakhir ini saya potong tipis-tipis biar nanti cepet matengnya. Soalnya nggak ada tengko. Saya emblak-emblak. Wes tak lebokkan ke sini. Bismillah. Yung, sisa sak cerit, tapi sudah apa-apa lah. Patus. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau saya tutup dulu kemirinya Mbak Besti. Sitoknya ini biar lembut dulu, baru ngulek yang lainnya. Ini tadi tak goreng cuman setengah mateng doang ya Mbak Bu Besti, biar bisa diulek. Soalnya kan saya tidak punya chopper, majikan punya, ada chopper, blender ada semuanya, tapi kan saya tidak berani pakai, orang tidak dipersilahkan kok. Jadi takut nanti kena teguran lagi ya, tidak berani Mbak Bu Besti. Bismillah. Ini mana? Bismillah. Wah. Bismillah. Dikit saja Mbak Besti. Bismillah. Bismillah. Ini tak tumis lagi ya Mbak Bu Besti biar tidak langu. Ini tadi tak tambahin lengkuas sama serai. Serainya tak potong jadi dua kayak gini biar tidak terlalu melolor. Dikasih daun jeruk lagi tambah enak, tapi saya tidak punya. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Sudah, ini apinya mau tak kecilkan sekali ya Mbak Bu Besti. Wah, sepertinya sudah empuk Mbak Besti, jadi tidak usah dilebokkan tengko, ternyata bisa. Bismillah. Tak ulet-ulet dulu Mbak Besti, soalnya yang atas kelihatannya kering. Yung, dadinya cuman saicrit. Ini laosnya disisihkan ranjau ini. Jangan, cabenya. Sini melumpuk-melumpuk kamu. Melumpuk-melumpuk saya ciduk. Bismillah. Masya Allah. Kok tidak mau? Bismillah. Wah. Madang Mbak Bu Besti, hari ini judulnya apa ya? Daging sapi pedes gitu ya, pedesan daging sapi kayak gitu. Terus kemudian kulupannya daun pepaya kemarin Mbak Bu Besti. Susu juga sedang madang, jadi kita madang bareng hari ini. Tapi di tempat yang berbeda. Makan bersama Mak D tapi di tempat yang berbeda. Berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Wah, mulai dari mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bumbune Masya Allah meledu sekali. Dagingnya empuk ini ya Mbak Bu Besti, deloklah. Masya Allah, ini tidak saya gigit, cuman saya etet-etet gitu. Cabenya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit, pedas, gurih. Hari ini padahal menunya cuma gini doang Mbak Besti, tapi sumpah ini enak banget. Ini tadi saya juga tidak menilai ya, mau cemplung-cemplung saja gitu terus saya entas. Cabenya satu. Ceplok cabenya. Deloklah Mbak Besti betapa empuknya dagingnya. Wah, cabenya jangan lupa ya diselipkan satu. Ini dijenengkan apa ya Mbak Besti?
Dijenengkan rendang bukan pakai bumbu rendang, ya itu aja pedesan daging itu. Cabenya satu pokoknya didelepkan. Asli ini enak banget. Daunnya pahit banget ini. Wah, telur lah. Dagingnya betapa empuknya. Masya Allah. Bumbunya Mbak Besti. Cabenya satu. Cabenya ini diuruki, jadi biar pas dikletus itu pedasnya merata. Mantap pol. Cabenya dikletus gitu langsung moncrot, jadi pedasnya itu merata semulut. Saya kalau makan sambal juga lebih suka sambalnya itu ditaruh di tengah antara nasi dan sayur, jadi biar pedasnya itu merata. Bener. Ini gobios sekali Mbak Besti. Cabenya masih banyak. Dagingnya Masya Allah. Terakhir Mbak Besti. Ini sudah gobios. Keringet tok ini saya.